Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali Bincang Anyus kembali hadir menjumpai Anda di hari ini. Dan untuk hari ini saya tentu saja tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh teman-teman dari Kemenkumham yang mungkin kalau didengar sama masyarakat nih Kemenkumham itu pasti kesannya itu tegas dan kaku. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang tentang hal-hal yang lebih ringan dan pasti bisa lebih memberikan wawasan tambahan tentang apa sih tugas dan fungsi dari Kemenkumham sendiri. Mungkin teman-teman sering mendengarnya Kemenkumham itu berurusan dengan keimigrasian dan juga kemudian tentang kepemasyarakatan, tapi ternyata masih banyak hal-hal lain yang lebih luas yang dapat dilakukan oleh Kemenkumham. Sudah hadir teman-teman dari Kemenkumham, Mbak Pepi dan juga Mas Hermanto di hari ini. Halo, apa kabar? Baik. Baik ya. Oke, ini kalau saya sebagai masyarakat awam, Siap. Kemenkumham itu yang saya tahu kebanyakan yang dua hal tadi, imigrasi sama pemasyarakatan. Ya. Sebenarnya lebih luasnya lagi sebenarnya tusi dari Kemenkumham apa sih, Mas? Saya. Ya. Baik. Terima kasih Mas Yayat. Ini pertanyaan sangat baik dan menarik untuk membuka kegiatan Bincang Anyus kita pada kesempatan ini. Iya. Jadinya memang betul Mas, kalau kita lihat masyarakat itu tahunya Kemenkumham itu sebagian besar itu tentang pemasyarakatan dan keimigrasian. Padahal tidak hanya itu. Kalau mungkin masyarakat khususnya NTB yang jalan-jalan melihatnya gedungnya yang lumayan mentereng mungkin. Tapi sebagian kecil saja yang mengetahui layanan-layanan apa yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Kami ada 3 divisi layanan yang ada di Kanwil. Yang pertama yang tadi Mas Yayat sebutkan itu layanan keimigrasian, pemasyarakatan, dan satu lagi yang jarang dikenal, pelayanan hukum dan HAM. Kalau kita melihat dari nomenklaturnya itu ada di Permenkumham nomor 18 tahun 2018, nomor 30 tahun 2018 itu dijelaskan bahwa divisi pemasyarakatan itu di antara tusinya adalah melaksanakan, kemudian mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas teknis di bidang pemasyarakatan. Apa saja tugas-tugas pemasyarakatan itu ada beberapa macam, diantaranya itu lembaga pemasyarakatan mungkin banyak dikenal oleh masyarakat itu gitu ya, dengarnya ya, lapas yang tusi utamanya adalah melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Kemudian ada juga rutan atau rumah tahanan negara. Oh, berbeda ya, rutan dan betul lapas. Rutan ini adalah tempat untuk perawatan tahanan. Baik. Perawatan tahanan yang sekarang ini fungsinya juga mengambil fungsi lapas karena keterbatasan lapas yang ada di Indonesia secara umumnya dan NTB secara khusus. Dan ada lagi UPT Balai Pemasyarakatan. Baik. Yang fungsinya itu ada beberapa, diantaranya adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan, di mana laporan ini digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif untuk warga binaan pemasyarakatan yang ada di lapas menjalani program reintegrasi. Baik. Jadinya warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dengan baik di dalam lapas diberikan kesempatan untuk membaur dengan masyarakat. Ya. Kemudian ada lagi namanya UPT Rubasan. Sebagaimana namanya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Baik. Itu digunakan sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda sitaan negara atau benda-benda yang dijadikan alat bukti ketika persidangan proses suatu tindak pidana. Kemudian divisi keimigrasian itu di antara tusinya, sebagaimana banyak diketahui oleh masyarakat ini, memberikan layanan atau izin untuk bepergian ke luar negeri. Ini banyak dikenal dengan ini istilah yang paling paspor. sering dikunjungi oleh masyarakat. Betul, betul. Kemudian untuk warga negara asing itu adalah layanan pemberian izin tinggal, baik yang bersifat sementara maupun tetap. Ya. Dan satu lagi yang perlu diketahui di keimigrasian itu ada layanan untuk pengawasan orang asing. Baik. Banyak orang asing yang mungkin sebagiannya ya menyalahgunakan izin tinggalnya di sini. Izin tinggalnya untuk misalnya berwisata atau berkunjung tapi digunakan untuk bekerja dan sebagainya. Nah, kemudian satu divisi lagi, divisi pelayanan hukum dan HAM ini yang paling banyak memberikan layanan kepada masyarakat sebenarnya. Di antaranya itu adalah pelayanan pendaftaran fidusia. Yang merupakan materi kita salah satu materi kita yang akan nanti disampaikan oleh rekan saya.
Iya. Mbak Pepi. Kemudian di sana ada juga pendaftaran kekayaan intelektual. Baik. Di antaranya pendaftaran merek, paten, desain industri, hak cipta dan sebagainya. Baik. Kemudian ada juga layanan untuk konsultasi permasalahan hukum. Baik. Ketika masyarakat mengalami permasalahan terkait dengan hukum, bisa datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB untuk mendapatkan konsultasi secara gratis. Baik, berarti semua orang sebenarnya masyarakat pada umumnya itu bisa datang langsung untuk mendapatkan layanan dan informasi sebenarnya di Kemenkumham ya. Betul. Baik. Dan saya tadi tergelitik sama dua hal yang sepertinya masih agak asing ya di telinga saya. Fidusia dan terkait kewarganegaraan. Kalau kewarganegaraan berarti masuknya ke imigrasi. Kalau seandainya ada anak yang lahir dari dua kewarganegaraan, itu berarti harus disesuaikan dong warga negaranya dia maunya apa begitu. Dan untuk fidusia sendiri, ini sama sekali saya nggak tahu itu apa sebenarnya. Mungkin Mbak Pepi sendiri bisa menjelaskan fidusia itu apa sih? Sebenarnya mungkin ini sudah banyak sekali dilakukan oleh masyarakat umum. Mungkin Mas Yayat sendiri juga mengalaminya. Mungkin pernah mengalami tapi nggak sadar. Nggak sadar kalau ternyata itu adalah fidusia. Jadi kalau sebelum saya ngomongin tentang fidusia itu apa, karena kita berbicara tentang hukum, agak kaku sedikit nggak apa-apa ya, karena kita mau ngomongin undang-undang dulu. Oke, jadi fidusia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, udah lama ya Mas ya, tentang jaminan fidusia. Kemudian aturan turunannya ada di PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran fidusia, dan kemudian turunannya lagi dari Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran fidusia secara online. Nah, fidusia itu sendiri sebenarnya adalah pengalihan kepemilikan suatu benda yang mana ketentuannya benda yang dialihkan kepemilikannya itu masih tetap dalam penguasaan si pemilik benda. Baik, berarti bahasa ringannya itu instrumen apa sebenarnya yang dilindungi oleh fidusia sendiri? Seperti apa contohnya? Apa ayo? Utang ya? piutang? Fintech? Apa fintech? Bukan, finance. Finance, betul sekali. Pasti tidak asing dengan jaminan BPKB. Oh, nah, seperti itu. Betul sekali. Kalau kita melihat di jalan-jalan gitu kan, jaminkan uang Anda dengan BPKB. Nah, itu sebenarnya jaminan fidusia. Cara kerja fidusia ini seperti asuransi begitu? Beda. Jadi begini. Yang sudah umum di dalam masyarakat kan pegadaian. Barang kita masukkan. Tidak kita kuasai lagi. Beda dengan fidusia. Jaminan fidusia ini jaminan untuk benda bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Kemudian juga bisa untuk benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan. Nah, di sini benda itu tetap dalam penguasaan si pemilik benda, dan kemudian dia memberikan keuntungan bagi kreditor bahwa nanti dia bisa diutamakan, si kreditor ini sebagai penerima fidusia dia bisa diutamakan untuk pelunasannya. Kok bisa seperti itu? Ya memang sifatnya itu fleksibel. Penerima fidusia ini sendiri maksudnya kreditornya. Masyarakat. Pemberi fidusia adalah masyarakatnya, penerima fidusia adalah kreditornya. Baik. Alias gampangnya Mas, pemberi fidusia ini adalah yang berhutang, yang penerima fidusia ini yang memberikan hutang. Baik. Atau lembaga pembiayaan, biasa kita kenal seperti itu. Baik. Untuk proses pembebanan dan pendaftarannya sendiri ini apakah dilakukan perorangan atau mungkin secara kolektif, mungkin dari perusahaan finance-nya seperti itu. Tapi nanti jangan dijawab dulu karena kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut. Ya, tetaplah bersama Bincang iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena Tapi itu sekarang sama. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak.
AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lalu istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Bincang iNews bersama saya Hidayat dan juga Mbak Pepi dan Mas Herman dari Kemenkumham. Mbak Pepi, tadi saya ingin menanyakan tentang bagaimana pelayanan fidusia ini didaftarkan. Otomatis sebenarnya yang namanya administrasi itu pasti ada yang mengajukan administrasi. Betul. Dari mana mulainya sebelumnya? Oke, dari mana mulainya? Kita mau pinjam uang nih, atau kita mau kredit motor, Mas? Saya mau beli motor misalnya. Mau beli motor, kredit. Oke. Berarti kan ada perjanjian hutang piutang. Jadi jaminan fidusia ini sifatnya aksesoris atau dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus melekat dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian pokoknya itu adalah perjanjian hutang piutang. Iya. Nah, kemudian akte fidusia ini harus dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia, di mana dalam akte tersebut harus memuat adanya identitas pemberi dan penerima fidusia, kemudian data tentang perjanjian pokoknya tadi yaitu hutang piutang, dan juga uraian tentang benda apa nih yang akan menjadikan objek jaminan fidusia, kemudian nilai jaminannya berapa, kemudian nilai dari objek yang dijadikan jaminan fidusia itu tadi, dan harus didaftarkan. Didaftarkan di lewat Didaftarkan kalau mulai dari tahun 2015 itu sudah bisa secara online melalui ahu.go.id, nanti ada menu fidusia. Yang mendaftarkan itu adalah penerima fidusia, wakil atau kuasanya. Jadi dari pihak, kalau misalnya kita mau kredit motor, dari pihak lembaga pembiayaannya, seperti itu. Berarti nggak harus bawa-bawa berkas ke Kemenkumham ya, bisa langsung sudah aja tidak lagi ke ahu.go.id. Nanti ada pilihan-pilihannya, dibimbing sama pilihan-pilihannya kan? Betul, betul sekali. Prosesnya itu berapa SLA-nya biasanya? Kalau prosesnya cepat, tapi harus kita ajukan, ada tanggal pembuatan akta fidusia, 30 hari maksimal itu dari tanggal pembuatan akta itu harus sudah didaftarkan, seperti itu. Nanti setelah itu akan keluar yang namanya sertifikat fidusia. Nah, itulah yang menjadi dasar lahirnya adanya jaminan fidusia itu. Baik. Nah, untuk manfaatnya sendiri sih fidusia ini apa? Ini lebih lengkapnya. Oke, untuk manfaatnya yang pertama pastinya asas publisitas. Jadi publik bisa tahu, publik bisa akses, asalkan punya nomor sertifikat fidusianya itu tadi, melalui ahu.go.id, melalui menu unduh data, itu nanti akan ada keterangan di situ, oh ternyata objek ini sedang dijaminkan fidusia, seperti itu. Kemudian yang kedua, menjadikan krediturnya atau lembaga pembiayaan itu tadi, atau mungkin perseorangan juga, itu menjadi kreditur preferen. Artinya ketika terjadi pelunasan, dia akan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya. Baik. Kemudian yang ketiga, akses untuk eksekusi, misalnya terjadi gagal bayar nih ya, amit-amitnya, itu akan lebih mudah dan lebih berkepastian hukum. Seperti itu. Nah, tadi sendiri kalau saya melihat untuk pendaftaran fidusia sendiri itu salah satu syarat administrasinya adalah pengikatan notaris. Betul. Kalau nominalnya kecil, apa tetap harus menggunakan notaris? Tetap Mas. Harus tetap, karena memang syaratnya itu memang harus ada akta notaris. Baik. Gitu. Iya. Bagaimana apabila perjanjian hutang piutang telah berakhir, fidusianya ini nasibnya gimana? Apakah tiba-tiba menghilang begitu saja atau harus dilepas dulu nih perjanjiannya? Jadi memang ada ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Fidusia itu, jaminan fidusia itu tentang hapusnya fidusia itu bagaimana. Yang pertama, hutangnya selesai, hutangnya hapus itu tadi, betul. Ketika hutangnya selesai, sudah lunas, berarti fidusianya itu sudah berakhir artinya. Kemudian yang kedua, pihak kreditur atau penerima fidusia melepaskan haknya atas jaminan fidusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, musnahnya barang itu sendiri. Dan untuk penghapusan fidusia ini harus dilaporkan. Jadi didaftarkan kembali melalui online juga, ahu.go.id, 14 hari setelah selesainya si masa kredit. Masa kredit itu tadi. Di situ tujuannya adalah
supaya tidak terjadi kesulitan ketika kita mau misalnya motor ini mau dijadikan jaminan fidusia lagi nih untuk hutang yang lainnya. Jadi nanti supaya administrasinya lebih mudah dan mencegah adanya fidusia ganda. Kemudian tentu saja agar data di pangkalan data kami itu tidak terlalu penuh, jadi bisa lebih akurat, lebih valid, dan lebih berkepastian hukum. Baik, ini saya pastikan kembali untuk 14 harinya itu 14 hari setelah atau hanya 14 hari setelah? 14 hari, jadi misalnya hari ini hutang selesai, nah 14 hari berjalan setelahnya itu harus dilakukan penghapusan atau pemberitahuan penghapusan oleh penerima fidusia, jadi sama kreditornya. Nah itu nanti ketika sudah didaftarkan penghapusannya akan muncul surat keterangan bahwa jaminan fidusia ini atau sertifikat jaminan fidusia ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah selesai. Kalau lebih dari 14 hari gimana Mbak? Masih bisa dilakukan nggak? Masih bisa, cuman kan masih mungkin lebih lama lagi prosesnya. Baik. Gitu. Dalam hal-hal jaminannya sendiri itu apakah ada hal-hal yang dilarang oleh undang-undang untuk dilakukan fidusia? Iya, jadi ada larangan-larangan dalam undang-undang jaminan fidusia, itu antara lain setiap orang dilarang untuk menghilangkan, kemudian mengubah atau memberikan pernyataan yang menyesatkan terkait benda. Dan jika salah satu pihak mengetahui adanya hal-hal tersebut, berarti tidak terjadi jaminan fidusia itu dan ada ancaman pidananya. Berarti itu batal demi hukum seperti itu, barang misalnya jaminan fidusianya ini hilang atau dialih tangankan tanpa sepengetahuan. Iya, itu nanti menjadi batal kan. Kemudian ada ancaman pidananya Mas, minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan denda minimal 10 juta, maksimal 100 juta. Itu untuk setiap orang. Kemudian ada lagi aturan untuk pemberi fidusia itu sendiri. Jadi kan bendanya ini memang dikuasai oleh pemberi fidusia. Nah, dia dilarang untuk menggadaikan, mengalihkan, kemudian atau menyewakan barang yang atau benda yang dia jadikan jaminan fidusia ini tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Jadi memang harus bisa, misalnya karena seperti stok barang itu bisa difidusiakan, sedangkan stok barang itu tidak bisa diam saja kan, dia harus berputar. Nah itu bisa dialihkan asalkan ada persetujuan dari penerima fidusianya itu tadi, dari kreditornya bahwa ya memang barang ini harus berjalan. Kalau tidak, nanti ada ancaman pidananya maksimal 2 tahun dan juga denda maksimal 50 juta rupiah. Baik. Untuk pemberlakuan fidusia ini sendiri, apakah itu diwajibkan atau ini merupakan sebuah tambahan sebenarnya dari Kemenkumham? Begini, ini untuk kepastian hukum kita, karena ketika yang aman aja gitu karena ketika nanti tidak fidusia ini dilakukan tapi tidak didaftarkan, tidak muncul sertifikatnya, bisa jadi celah untuk debitor atau mungkin kreditor yang nakal gitu ya, untuk tidak tidak mengakui bahwa ada kredit atas nama ini dengan jaminan ini gitu. Ketika ada sertifikat fidusia, maka disitulah ada kekuatan hukum. Baik. Amit-amit nanti harus kreditnya macet gitu kan, nanti bisa dilakukan eksekusi gitu. Nah ini namanya layanan itu pasti tidak jauh-jauh dari namanya administrasi dan juga kalau dibebankan biaya begitu ke pemberi fidusianya sendiri, ada nggak? Ada, jadi nanti untuk pendaftarannya itu sudah ada PNBP-nya, nanti bisa dicek karena kadang berubah dia Mas. Oh begitu. Untuk di aplikasi nanti sebelum pendaftaran ada PNBP-nya sekitar kurang lebih mungkin. Nanti bisa dilihat di akunnya sendiri langsung ya. Ini kan ketentuannya tinggal kita input aja nih nominal pemberian hutangnya berapa, kemudian segala macam. Memang tergantung dari penjaminannya itu berapa. Nanti kan ada nilai ininya berapa. Apakah sifatnya progresif juga untuk biaya PNBP-nya ini sendiri dari nominal itunya? Iya. Oh dari nominal penjaminannya. Iya. Berapa persen? Kalau untuk PNBP kita sebenarnya ikut dari kebijakan Kementerian Keuangan. Oh begitu. Iya. Baik. Iya, nah ini sebelum saya beralih ke Mas Herman nih, saya penasaran banget nih ngomong-ngomong soal, saya punya sepupu itu lahir dari orang tua yang warga negara asing dan ibu Indonesia gitu ya. Tapi satu hal terakhir sebelum kita beralih, yang terjadi masih soal fidusia gitu.
Apabila terjadi pemberi fidusia, debitur, wan prestasi. Nah, iya. Apa sanksinya? Itu. Tapi jangan dijawab dulu. Oke. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, setelah bersama Bincang iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Bincang iNews dengan saya Hidayat dan Mbak Pepi di sini dari Kemenkumham. Mbak Pepi, tadi pertanyaan saya seputar jika fidusia ini sendiri terjadi wan prestasi atau cedera janji yang dilakukan. Satu contoh ke pihak pertama sebagai kreditur dan pihak kedua sebagai debitur. Apa sanksi yang diberikan? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa pentingnya pendaftaran sertifikat fidusia itu tadi karena dalam sertifikat fidusia terdapat yang namanya irah-irah, Mas. Apa itu Irah-irah itu titel eksekutorial kita sebutnya juga, yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu disamakan dengan putusan pengadilan, putusan hakim. Jadi ketika ada wan prestasi itu yang dilaksanakan, tidak perlu lagi mengajukan gugatan segala macam, cukup untuk mendaftarkan atau melaporkan ke pengadilan bahwa akan dilaksanakan eksekusi atas jaminan ini karena tidak terjadi pelunasan, jadi terjadi gagal bayar wan prestasi. Nah, bagaimana cara eksekusinya bisa dalam dua cara, yaitu yang pertama pelelangan umum. Kemudian nanti ketika hasil pelelangan itu bisa dipakai untuk pelunasan atau boleh penjualan di bawah tangan dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur apabila itu mendapatkan harga yang lebih tinggi. Jadi dua-duanya untung. Win-win solution seperti itu ya. Betul sekali. Baik. Ini soal fidusia ini sendiri itu sebenarnya kalau kita melihat satu garis lurus awalnya itu siapa yang diuntungkan sebenarnya dengan fidusia ini sendiri? Dua-duanya. Dua-dua. Karena dari pihak debitor, dia bisa mendapatkan pinjaman, tapi dia masih tetap bisa bekerja dengan misalnya motor atau mobil, masih bisa tetap digunakan untuk bekerja. Dan kemudian kreditor ini sendiri pun dia punya jaminan walaupun si bendanya ini tetap dalam penguasaan debitor, ketika terjadi gagal bayar, dia punya hak untuk melakukan penjualan, penarikan benda tersebut. Jadi berarti begitu. sepemahaman saya berarti ini nanti kedua belah pihak sama-sama bisa mendaftarkan. Betul. Ya? Oh, yang mendaftarkan penerimanya. Oh, penerimanya Betul, aja. penerimanya. Penerima maksudnya pihak finance misalnya. Finance-nya, kreditornya. Baik, kalau begitu. Cukup menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya dan juga masyarakat di Nusa Tenggara Barat ini. Mungkin habis ini kita langsung beralih ke tentang kewarganegaraan nih, Mas. Ini, saya muka-mukanya ini kira-kira kayak ada bulu-bulunya nggak sih, Mas? Siapa? Saya. Nggak ada ya? Kelihatannya Turki. Nggak, ini WNI asli nih, WNI tulen gitu ya. Turki. Kalau seandainya ada anak-anak gitu yang memiliki dua kewarganegaraan, mungkin akan kita bahas dari awal sampai akhir nantinya. Tapi pertama-tama, saya ingin menanyakan bagaimana seorang anak itu dapat disebut sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Baik, Mas Ayat, kalau kita tanyakan kepada masyarakat pada umumnya, mungkin mereka akan menjawab anak berkewarganegaraan ganda ini adalah anak hasil kawin campur
Tapi kalau kita melihat di dalam peraturan, yaitu Undang-Undang Kewarganegaraan, sebenarnya tidak hanya itu. Jadinya ABG atau anak berkewarganegaraan ganda itu yang pertama, anak hasil kawin dari ibu WNA, bapak WNI, atau sebaliknya. Atau anak dari hasil di luar nikah, di luar pernikahan yang sah, ibunya WNI dan diakui oleh ayahnya yang WNA. Atau sebaliknya juga, anak yang hasil dari luar pernikahan yang sah, ibunya WNA diakui oleh ayahnya yang WNI, dengan catatan bahwa anak ini usianya itu di bawah 18 tahun atau belum nikah. Kemudian ada juga yang diistilahkan dengan ABG ini adalah anak yang belum berusia 5 tahun, WNI, kemudian diangkat oleh WNA walaupun berdasarkan pengadilan. Orang tua aslinya itu orang Indonesia asli misalnya, seperti itu bisa ya? Iya. Baik. Atau sebaliknya juga, ada anak WNA yang diangkat oleh seorang WNI berdasarkan keputusan pengadilan. Atau yang terakhir lagi, bahwa anak ini hasil dari pernikahan WNI dan orang tuanya WNI, bapak ibunya WNI, tapi lahir di luar negeri, di luar wilayah Indonesia. Oh baik. Yang wilayah itu menerapkan asas ius soli istilahnya. Jadinya ketika anak itu lahir di sana, langsung diberi kewarganegaraan sana. Contohnya negara-negara ius soli ini adalah negara yang memiliki popularitas penduduknya sedikit, seperti negara bagian Amerika Latin, Amerika Serikat, Brazil, Argentina, termasuk juga Australia dan negara-negara lainnya. Baik. Itu dia. Saya pernah dengar ius soli dan ius sanguinis biasanya ya. Ius sanguinis itu mungkin bisa dijelaskan sedikit, itu apa? Ya, ius sanguinis itu pemberian kewarganegaraan kepada seorang anak yang lahir berdasarkan darah keturunannya. Baik. Itu dianut oleh Indonesia. Jadinya ketika anak itu meskipun dia lahir di luar wilayah Indonesia, tetap diakui sebagai anak Indonesia atau WNI. Baik. Berarti ini adalah upaya untuk memberikan kewarganegaraan yang sah. Betul. Terhadap anak ini yang tadi kalau seandainya masih sebelum di bawah 18 tahun, dia bisa mendapat kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan lainnya. Ganda gitu ya. Baik. Dan kenapa sebagai anak berkewarganegaraan ganda itu disebut anak berkewarganegaraan ganda terbatas? Sebagaimana istilahnya terbatas, ada batasannya. Oh begitu. Iya. Apa nih batasannya? Anak yang berkewarganegaraan ganda, sebagaimana tadi didefinisikan berapa, ada sekitar 7 kategori, itu diberikan hak status ABG atau anak berkewarganegaraan itu sampai usianya 18. ABG, istilahnya ABG. Iya, sampai dengan usia 18 tahun. Ketika dia telah berusia 18 tahun atau telah menikah, maka dia diberikan kesempatan untuk memilih apakah dia akan memilih warga negara Indonesia atau warga negara asing. Dan kesempatan itu masanya 3 tahun. Jadinya sampai dia berusia 21 tahun atau 3 tahun setelah dia menikah. Baik, kalau di Indonesia sendiri itu apakah sebelum 18 tahun, sebelum anak ini diharuskan untuk memilih kewarganegaraannya, apakah dia boleh memiliki 2 paspor di Indonesia? Betul. Boleh 2 paspor? ABG ini diberikan hak dia untuk memiliki, selain status WNI, dia bisa mendapatkan paspor Indonesia, dan dia juga bisa mendapatkan atau memiliki paspor negara asing. Oh baik, sebagai contoh aja nih, mungkin yang banyak didengar sama masyarakat, Cinta Laura itu memiliki 2 kewarganegaraan, contohnya seperti itu ya. Dia umur 18 tahun, dia memilih akhirnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Tapi sebelum Cinta Laura misalnya masuk ke 18 tahun, dia masuk ke Indonesia harus pakai paspor yang mana ya? Apakah boleh dua-duanya atau harus pakai paspor Indonesia? Ini dia salah satu kewajiban untuk ABG, itu memilih salah satunya saja. Tentunya yang paling menguntungkan kalau ke Indonesia dengan paspor Indonesia. Paling menguntungkan ya? Karena dia nggak harus pisah dong gitu ya? Iya, dengan dokumen yang ada di Indonesia. Begitu. Siap. Baik. Apakah ada hak dan kewajiban seorang anak yang memiliki kewarganegaraan ganda begitu? Jadinya haknya sebagaimana warga negara Indonesia, dia juga memiliki hak-hak. Pertama, dia bisa mendapatkan paspor Indonesia. Ini haknya dulu ya? Ya, haknya dulu. Kemudian yang kedua, dia bisa juga memiliki paspor asing. Karena statusnya sebagai warga negara ganda itu. Kemudian kewajibannya itu pertama, dia wajib untuk mendaftarkan diri
mendaftarkan diri sebagai ABG, kemudian kewajibannya juga untuk menggunakan salah satu dokumen tadi. Ketika dia keluar masuk Indonesia menggunakan salah satu dokumen, apakah dokumen Indonesianya atau asingnya. Kemudian yang ketiga kewajibannya itu adalah untuk memilih ketika dia telah masuk pada usia kewajiban untuk memilih, yaitu batasnya tadi itu 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun, ya. 18 tahun diberikan kewajiban dan diberikan masa berpikir 3 tahun sampai dengan usia 21 tahun. Kemudian dia harus menentukan apakah WNI atau WNA. Tapi hak-haknya sama seperti pada masyarakat. Iya, sebagaimana statusnya WNI, dia juga memiliki hak yang sama. Hanya saja dia masih memiliki hak juga untuk memiliki paspor negara lain seperti itu. Ya, itu dari haknya sendiri. Untuk kewajibannya sendiri, jika baru memiliki kewarganegaraan ganda, apa kewajiban dari anak ini, dari ABG? Tadi sudah saya sampaikan, kewajiban ganda ketika dia berstatus ABG, kewajibannya yang pertama itu adalah mendaftar, kemudian memilih. Mendaftarnya kemana masuknya, Mas? Mendaftarnya ini pertama di kantor imigrasi terdekat ketika dia berada di wilayah Indonesia. Tapi ketika dia berada atau tinggal di wilayah luar Indonesia atau luar negeri, maka dia menghubungi kedutaan Indonesia yang ada di negara tersebut. Ya. Baik. Nah, ini kan kita ngomongin tentang anak ini masih ada di Indonesia. Kalau saya nanti di luar negeri itu, negaranya ini tidak ada kedutaan Indonesia begitu. Kemana dia harus pergi? Tapi jangan dijawab dulu, Mas, karena kita akan break. Setelah beberapa pesan break ini, kami akan kembali. Tetaplah di Bincang iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu sama. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang kan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya di Bincang iNews kali ini. Masih ke Mas Hermanto, tadi saya penasaran ya. Ini ngomong-ngomong soal sepupu saya nih, dari luar negeri gitu ya. Dia memiliki kewarganegaraan ganda pasti sebelumnya tinggal di luar negeri. Kemudian dia tidak mendaftarkan di Indonesia dirinya sebagai warga negara Indonesia. Apakah secara otomatis nanti di Indonesia dia tidak diakui sebagai WNI? Seperti itu? Tapi sebelumnya tadi ada pertanyaan yang sangat menarik tadi yang disampaikan Mas Yayat. Bagaimana seandainya dia tinggal di luar negeri dan tidak ada kedubes di sana? Oh iya, lupa ya tadi. Ini menarik sekali.
Tapi kalau kita rujuk ke dasar peraturan yang berlaku, itu tetap alternatifnya itu hanya 2, Mas. Berarti dia harus mencari kedubes Indonesia terdekat dari wilayahnya dia. Baik. Ya, untuk pendaftaran sebagai ABG. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan keluarganya Mas Yayat ya? Iya. Keponakan atau sepupu? Sepupu. Baik, sepupunya ketika dia memiliki status ABG, telah masuk masa untuk memilih dan dia tidak memilih, maka secara otomatis dia diberlakukan sebagai warga negara asing. Baik, apakah itu termasuk namanya naturalisasi, Mas? Betul. Ketika seorang ini tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh negara untuk memilih dan dia tidak melakukan pemilihan itu, dia diberlakukan sebagai WNA. Ketika dia ingin menjadi warga negara Indonesia, maka statusnya yaitu seperti naturalisasi dengan proses yang lebih panjang, tentunya biaya yang cukup lumayan besar. Baik, tadi masih mengacu ke pertanyaan saya yang pertama ya, kalau nggak ada dubesnya atau mungkin dia tidak tahu ada aturan seperti ini, jadi dia tidak memilih kewarganegaraannya itu. Nah, apabila anak yang menjadi subjek kewarganegaraan ganda belum mendaftarkan dirinya pada kantor imigrasi atau perwakilan di luar negeri, apa yang akan terjadi? Baik, ini yang menarik dan jadi titik poin kita, pembicaraan kita hari ini. Kalau kita melihat di Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, itu anak yang lahir sebelum tahun 2006 atau pada saat itu belum berusia 18 tahun dan tidak memanfaatkan waktu untuk memilih kewarganegaraan pada saat itu, pemerintah atau negara sekarang memberikan kesempatan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022. Sejak peraturan ini dikeluarkan, dibuka lagi kesempatan untuk anak-anak ABG ataupun yang sekarang sudah dewasa yang ingin menjadi warga negara Indonesia mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM, tentunya melalui kantor wilayah terdekat, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di wilayah domisilinya. Baik. Saya sounding kembali untuk ABG tadi bukan anak baru gede ya, tapi anak berkewarganegaraan ganda. Iya, betul. Dan yang jadi titik poinnya juga Mas Yayat, bahwa kesempatan ini dibuka pada tahun 2022 dan akan berakhir nanti pada tanggal 31 Mei 2024. Sebentar lagi berarti. Berarti sekitar 20 hari kerja lagi ya? Betul. Kalau dihitung-hitung ya kayak 35 hari kalender. Iya. Ya begitu. Kalau seandainya di bawah 2006, apakah masih bisa mendaftarkan? Iya, inilah makanya kesempatannya Mas Yayat yang pada saat 2006 diberikan kesempatan 4 tahun kan, berdasarkan undang-undang itu untuk mendaftar. Ketika mereka tidak tahu atau mungkin tahu tapi tidak memilih pada saat itu dan saat ini ingin menjadi warga negara Indonesia, diberikan kesempatan untuk mendaftarkan dengan tentunya proses yang lebih sederhana dan biaya yang lebih murah. Baik, umurnya sendiri ini tidak harus 18 tahun berarti? Iya. Boleh 36 tahun, 40 tahun begitu kalau mereka tidak mendapatkan itu. Betul. Kalau seandainya ada warga negara, kita ambil contoh lagi nih, Mbak Anggun C. Sasmi, ya, itu kalau ingin mendapatkan kewarganegaraannya kembali di Indonesia, apakah masih bisa itu, Mbak? Itu dia secara sukarela menyerahkan kewarganegaraannya ke negara asing, sedangkan dia ingin meminta kembali, itu masih bisa nggak mengikuti cara yang ini? Saya tidak tahu pasti ke usianya berapa, kemudian tanggal lahirnya berapa. Tapi kalau kita lihat misalnya dia telah berkewarganegaraan asing, kemudian ingin menjadi warga negara Indonesia, maka proseduralnya itu sebagaimana naturalisasi tadi itu, Mas. Oh, berarti nggak bisa ikut prosedur yang seperti undang-undang pasal 41 yang berbunyi anak lahir sebagaimana dimaksud tadi, itu paling lambat sampai tanggal 31 Maret nanti itu ya? Iya. 31 Mei. 31 Mei. Lewat. 31 Mei 2024. Baik. Itu deadline-nya. Baik, cara atau proses untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda ini bagaimana, Mas? Ini dia yang cukup sederhana sebenarnya, Mas. Ketika ABG itu ingin menjadi warga negara Indonesia, dia cukup menyampaikan permohonannya kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di 33 provinsi, di mana domisilinya terdekat. Kemudian permohonan itu akan diperiksa, verifikasi oleh tim. Kemudian dari Kanwil akan disampaikan kepada Menteri melalui Ditjen AHU.
kemudian Ditjen AHU. Ditjen AHU ini apa, Mas? Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ada di Jakarta. Itu akan bersurat juga langsung ke BIN, Badan Intelijen Negara. Kenapa BIN bisa terlibat di sini? Ya ini untuk mengetahui apakah orang yang akan menjadi warga negara Indonesia ini punya catatan kriminal tidak di luar negeri atau sebelumnya gitu. Untuk memastikan bahwa ini memang benar orang-orang yang baik yang akan menjadi warga negara Indonesia. Baik. Kemudian berdasarkan rekomendasi BIN dan surat permohonan itu dilanjutkan kepada Menteri, dan Menteri menyampaikan kepada Presiden yang nanti keluarannya itu adalah keputusan Presiden. Jadinya seorang yang ingin menjadi warga Indonesia itu keputusannya langsung sampai Presiden, Mas. Oh baik, ya, panjang ya. Kemudian ke Pres ini disampaikan kepada Kanwil memanggil lagi pemohon itu untuk diambil sumpah janji setianya. Oke, baik. Sampai dengan batas 3 bulan sejak Kepres itu diterima, setelah yang bersangkutan atau pemohon mengucapkan janji setia, kemudian berkas-berkas atau dokumen asingnya wajib diserahkan kepada kantor wilayah. Baik. Untuk mereka tidak menggunakannya lagi. Baik. Di antaranya apa nih, Mas, berkas-berkas? Paspor asingnya. Paspor asing, kemudian ada dokumen lainnya yang terkait dengan misalnya izin tinggalnya di sini. Baik. Itu semua diserahkan dan dia berstatus sebagai warga negara Indonesia. Pemohonnya ini sendiri apakah harus dari orang tua atau wali dari anak ini atau harus yang bersangkutan? Bersangkutan sendiri? Iya, yang bersangkutan. Gitu. Kalau misalnya yang bersangkutan datang umur 18 tahun mungkin pasti orang tuanya sudah cukup atau dewasa keluarganya. Ya. Tapi kalau di bawah itu bisa nggak mengajukan untuk menjadi warga negara Indonesia? Misalnya dia 5 tahun, udah Indonesia aja gitu. Iya, bisa, Mas. Jadinya dia ketika sudah yakin orang tua maupun yang bersangkutan untuk memilih warga negara Indonesia, itu sudah bisa mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Negeri. Seperti itu. Berarti nanti orang-orangnya bisa langsung datang ke kantor Kanwil Kemenkumham yang ada di daerahnya sendiri. Kalau di Mataram sendiri Kemenkumham di mana sih, Mas? Nah, itu dia tadi yang pertama kita sampaikan, kantornya yang lumayan Jalan Majapahit nomor 44 Mataram persisnya. Oh, Majapahit. Kalau saya ingatnya ini yang tempat kalau sore itu rame biasanya. Ya, di sana ada kursi untuk duduk-duduk sore-sore. Baik. Ini berapa lama sih proses administrasi dari perpindahan keluarga, maksudnya pemilihan kewarganegaraannya dari kewarganegaraan ganda hingga menjadi warga negara Indonesia misalnya? Apakah membutuhkan waktu yang lama? Bahasa servisnya itu service level agreement ya? Betul. SPOP-nya ada, cuma mungkin saya tidak hafal masanya verifikasi di Kanwil berapa, kemudian di Ditjen AHU-nya pun berapa. Baik. Saya tidak bisa menyampaikan di sini. Mungkin nanti bisa langsung ke kantor wilayah yang ingin mengetahui secara detail untuk SOP masa pengajuan itu sampai keluar keputusan presidennya berapa hari. Baik. Kalau dari tadi kalau kita ngomongin soal fidusia itu bisa dilakukan lewat online. Tapi kalau seandainya kewarganegaraan ini berpindah, apakah itu juga bisa diajukan lewat online atau harus datang ke kantor? Untuk pengajuannya ya bisa langsung datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan ada layanan online-nya juga. Online ada? Iya, di mana ada situsnya? Di ahu.go.id. Oh, sama juga. Ya, di sana ada menu kewarganegaraan. Oh, baik. Untuk pemberian dokumennya sendiri bisa melalui websitenya itu sendiri? Iya. Ya, jadinya di sana nanti telah diminta persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi, kemudian yang bersangkutan melengkapi dan mendownload dokumennya di sana bisa. Berarti dari negara manapun sebenarnya bisa mengajukan itu ya? Ya, cuma nanti kan ketika sumpah janji setia dan sebagainya itu ya tidak bisa secara online kali itu, Mas. Ada wawancaranya ada wawancara, juga, ya. Hafal lagu kebangsaan kita atau ya, tidak. Dia bisa berarti berbahasa Indonesia. Ya, baik, hal-hal lain yang mungkin yang harus disiapkan nih oleh orang-orang yang ingin mengganti warga negaranya atau mematokkan jiwanya untuk sebagai WNI begitu ya. Apa saja? Ini menarik nih ya. Tapi jangan dijawab dulu, Mas Herman. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Bincang iNews.
Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Sama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Berarti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Tadi makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi? Jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Terima kasih pemirsa sudah tetap ada di Bincang iNews. Masih dengan Mas Herman tadi ya. Tadi saya sempat mendengar Mas, kalau kita ingin memantapkan diri sebagai WNI begitu ya, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Salah satunya bisa berbahasa Indonesia pastinya. Ada hal yang lain nggak? Misalnya mau menyanyikan lagu Indonesia Raya atau betul apa begitu? Itu persyaratan untuk WNA yang naturalisasi. Oh, naturalisasi. Ya, artinya dia bukan sebagai statusnya ABG atau bukan karena perkawinan campur, dia murni keinginannya sendiri
warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia dengan persyaratan yang tadi sudah Mas Yed sebutkan. Dia bisa berbahasa Indonesia, kemudian dia punya penghasilan sehingga dia di Indonesia ini bukan jadi pengangguran gitu, Mas. Oh, berarti ini hanya untuk yang naturalisasi saja ya? Harus bisa berbahasa Indonesia, kemudian harus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berpenghasilan di sini gitu. Jadi nggak luntang-lantung di negara kita gitu ya. Lantar lah di Indonesia nanti ketika dia jadi warga negara Indonesia. Tapi termasuk ABG juga misalnya, ABG bisa disebut dengan naturalisasi nggak sih, Mas, nanti? Beda, kalau ABG ini tentunya karena dia masih statusnya sebagai warga negara Indonesia juga, plus warga negara asing, dia prosesnya lebih sederhana. Oh, begitu. Dengan persyaratan-persyaratan yang tidak seperti naturalisasi umumnya warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Baik, tadi pertanyaan yang harus kita baca langsung ke aturan standar layanan operasionalnya gitu ya, berapa lama. Kalau ABG bisa mengacu ke AHU ya, tapi kok naturalisasi terakhir saya belajar pas IPS di SMP dulu itu 5 tahun. Sekarang masih nggak 5 tahun naturalisasi itu? Kayaknya 5 tahun sudah tinggal di Indonesia. 5 tahun di Indonesia. Betul. 5 tahun tinggal menetap terus-menerus dan 10 tahun tidak terus-menerus. Pembuktiannya apa? Dia udah tetap di paspornya. Oh, di paspor kelihatan. Keluar pergi masuk Indonesia. Walaupun dia perbarui paspor jadi kosong lagi, itu paspor lama tetap dicek lagi ya? Data masih banyak. Iya. Baik, kalau begitu cukup sangat menjawab loh, Mas, pertanyaan-pertanyaan saya, Mas Herman ya. Dan kita kembali ke fidusia yang tadi, mungkin sebelum kita berpisah di segmen terakhir ini, Mbak Pepi ada ingin menyampaikan sesuatu tentang fidusia? Iya, jadi untuk fidusia ini penekanannya sebenarnya kita sudah merasakan, banyak yang sudah merasakan layanan fidusia ini, cuman tidak terlalu bahasa sederhananya tidak terlalu ngeh gitu ya. Jadi pesan kami gitu kan, pesan kami adalah apabila masih merasa sudah selesai jaminan fidusianya, silahkan dicek apakah itu sudah dihapus atau belum. Baik. Kalaupun memang belum, bisa mungkin minta tolong ke lembaga pembiayaannya untuk menghapus, atau bisa datang ke kantor wilayah kami di Jalan Majapahit nomor 44. Di situ banyak sekali layanan. Selain layanan keimigrasian tadi, kita juga ada layanan pendaftaran notaris, kemudian layanan kewarganegaraan, pewarganegaraan, kemudian PPNS, dan juga banyak layanan lainnya. Begitu. Pelepasan fidusia sendiri apa bisa dilakukan seperti ketika kita mendaftar lewat online, dilepaskan juga lewat online juga? Iya, betul. Nanti permohonan pengakhirannya itu juga lewat online, lewat ahu.go.id itu. Baik, tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat juga misalnya kalau memang belum melek teknologi bisa langsung datang ya? Bisa langsung datang ke kanwil kami siap melayani. Siap. Kalau Mas Herman sendiri mungkin terkait kewarganegaraan ini ada yang ingin disampaikan sebelum kita berpisah? Iya, ini penekanannya adalah kalau istilahnya dalam penerbangan itu panggilan terakhir untuk last call. Iya, last call. Karena batas pengajuan ABG yang ingin menjadi warga Indonesia itu adalah 31 Mei 2024 ini. Jadinya mungkin Mas Yayat atau pemirsa sekalian yang menyaksikan siaran ini bisa menyampaikan kepada sanak keluarga, masyarakat, dan sebagainya untuk segera. Ketika ini telah tutup, maka prosesnya tentunya akan lebih ribet lagi ketika seorang ABG itu ingin menjadi warga negara Indonesia. Diberlakukan sebagai WNA yang ingin masuk warga negara Indonesia. Baik, cukup rumit apalagi kalau anak-anak ABG ya, masih 18 tahun begitu. Tapi tetap bisa ya? Tetap bisa, cuma dengan proses tentunya yang lebih lama, dengan persyaratan-persyaratan yang lebih kompleks, dan biaya yang lebih besar. Baik. Oke, mungkin dari saya itu dulu yang bisa kita bahas nih tentang kewarganegaraan ganda, Mas. ABG tadi ya. ABG. Ingat ABG bukan anak baru gede ya, melainkan anak berkewarganegaraan ganda. Baik, terima kasih banyak Mas Hermanto dan juga Mbak Pepi terima kasih, Mas datang berbincang-bincang kita di sini ya. Tapi kalau ngomong-ngomong hal yang lain lagi nih, boleh nggak sih kita sedikit panjang nih, kesempatan buat ngobrol-ngobrol begitu ya. Tadi tentang fidusia sendiri. Fidusia itu kalau nanti mau mendaftarkan, pembayarannya itu lewat finance-nya atau langsung ke Kemenkumham, ada punya virtual account seperti itu? Jadi ini dari sisi debitor berarti dari kita yang mau berhutang. Itu biasanya sudah include satu rincian biaya yang dijabarkan oleh kreditor atau lembaga pembiayaan itu sendiri, itu biasanya sudah include dalam rinciannya. Jadi pembuatan akta, perjanjian pokok, kemudian PNBP itu sudah dibebankan dalam
dalam hutang piutang atau kreditnya itu sendiri. Baik, jadi lebih sederhananya si kreditor yang mendapatkan pinjaman ini yang mendapatkan pinjaman ini sudah include, jadi yang mengurus semua itu biasanya lembaga pembiayaannya, termasuk nanti nilai jaminannya berapa dan segala macam. Dan yang punya kewajiban untuk mendaftarkan ini adalah penerima fidusianya itu tadi atau kreditornya. Kalau dari pengalaman sekarang sendiri, apakah semua finance atau pemberi kredit ini sudah melakukan pendaftaran fidusia? Iya, harapan kami sudah ya. Jadi pesannya adalah carilah lembaga pembiayaan yang terpercaya. Begitu. Yayat Finance apakah bisa dipercaya juga? Kenapa? Yayat Finance, oke. Oke, baik. Itu tidak usah dijawab karena tidak bisa dipercaya. Siap. Biar dipercaya yang ada PT-nya aja kalau begitu. CV-nya. Betul sekali. Ya. Yang sudah berbadan hukum ya tentunya. Berbadan hukum, betul sekali. Kalau Mas Hermannya sendiri, Mas Herman itu kalau pendaftaran kewarganegaraan itu apakah dibebankan biaya ke pemohon kewarganegaraan? Betul. Tetapi tentunya sebagaimana yang saya sampaikan tadi dengan biaya yang lebih minimalis. Minimalis ya. Ya, itu kalau berdasarkan PNBP-nya, ABG yang ingin mendaftar menjadi WNI itu hanya dikenai 5 juta. 5 juta? Ya. Baik. Kalau seandainya WNA naturalisasi yang ingin menjadi warga negara Indonesia itu sampai dengan 50 juta kalau cukup salah. Banyak ya? Iya. Baik. Kayaknya 10 kali lipat misalnya. Itu bukan orang yang ingin nganggur di sini sih ya. Iya. Yang lagi ngeliat peluang banyak gitu. Yeah. Baik. Oke, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Mas Herman terkait kewarganegaraan sebelum saya tutup segmen Bincang iNews kita terkait kewarganegaraan dan fidusia ini? Tadi sudah saya sampaikan bahwa batas akhir pendaftaran untuk ABG itu sampai dengan 31 Mei 2024. Jadinya segera bagi pemirsa atau mungkin yang memiliki keluarga yang berstatus ABG yang ingin berkewarganegaraan Indonesia untuk mendaftarkan diri ke kantor wilayah terdekat. Terdekat ya, berarti dari misalnya di satu provinsi ini tidak ada kantor Kemenkumham, boleh datang ke provinsi yang sebelahnya? Boleh. Boleh ya? Kalau kami kantor wilayahnya sudah ada di semua provinsi. Semua provinsi ya. Tapi kalau di Pulau Sebelang kita ada nggak? Di Sumbawa, Bima begitu? Satu provinsi kan NTB. Setiap provinsi satu. Berarti harus datang ke Pulau Lombok nih kalau yang di Pulau sebelah ya. Iya. Betul sekali. Oke, Mbaknya ada mungkin yang disampaikan? Sudah cukup ya. Baik, terima kasih banyak kalau begitu Mas Herman dan juga Mbak Pepi sudah hadir. Terima kasih Mas Jaya. Terima kasih. Ya, demikian pemirsa Bincang iNews saya bersama teman-teman dari Kemenkumham. Kita berjumpa lagi di Bincang iNews lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.